nama saya Fanda Semana Devita dari kelas 10 AKL. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses saya membuat jurnal umum hingga Ruskas. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan sebuah soal yang berisi 12 transaksi untuk jurnal umumnya dan 5 soal untuk AJP-nya. Oke, kita akan mulai pada transaksi pertama. Pada 1 September, Mina Bahari menerima modal berupa kas dan peralatan. Kas peralatannya itu untuk modal pada tanggal 1 September berupa kas dan juga peralatan. Berarti terhadap modal Mina Bahari. Kas nomor akunnya 111, peralatan 1122, modal Mina Bahari adalah 311. Kita akan memberikan keterangan berupa investasi modal awal. Kasnya sebesar 20.890.000. 20.890.000. Peralatannya sebesar 34.810.000. 34.810.000. Berarti modalnya itu adalah gabungan antara kas dan juga peralatannya. Oke, untuk transaksi selanjutnya 4 September membeli peralatan secara kredit. Karena secara kredit itu termasuk kepada utang usaha. Peralatan secara kredit. Utang usaha nomor akunnya 211 dan peralatan 122. Kita akan memberikan keterangan berupa pembelian peralatan secara kredit. Sebesar 3.050.000. Utang usahanya juga sama. Untuk soal selanjutnya 5 September membeli perlengkapan secara tunai. Secara tunai berarti secara duit, kasnya berkurang. 5 September membeli perlengkapan secara tunai. 5 September perlengkapan terhadap kas. Ini salah. Perlengkapan nomor akunnya 113 ke 111. Kita akan memberikan keterangan berupa pembelian perlengkapan secara tunai sebesar 1.820.000. Untuk kasnya juga sama. Untuk soal selanjutnya adalah 10 September menerima pendapatan atas jasa yang diberikan. 10 September menerima pendapatan jasa, berarti kas kita bertambah, pendapatan jasanya berkurang. Pendapatan jasa 411, kasnya 111. Kita akan memberikan keterangan sebagai menerima pendapatan jasa sebesar 20 juta. Pendapatan jasanya juga sama. Jadi itu yang dikredit itu kita cuma ngikutin debit. Soal selanjutnya adalah tanggal 11 September membayar sewa bulan. 11 September membayar sewa bulan itu termasuk kepada beban sewa. Beban sewa terhadap kas atas duit yang telah kita keluarkan. Itu 11.
beban sewa adalah 515. Kita akan memberikan keterangan membayar beban sewa bulan September sebesar 13.790. 13.790. Kasnya juga sama seperti beban sewanya. Oke, untuk selanjutnya pada tanggal 14 September membayar beban utilitas. 14 berarti beban utilitas terhadap kas 6 dan 111. Kita akan memberikan keterangan membayar beban utilitas sebesar 10.050.000. 10 juta. Seperti biasa, kasnya juga sama ngikutin debit. Untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 15 September menerima pendapatan jasa atas jasa yang belum dilakukan. Jasanya belum dilakukan, tapi duitnya udah di kita. Berarti kas terhadap pendapatan dibayar di muka. Tanggal 15 September. Kas terhadap pendapatan dibayar di muka. Nomor akunnya 413. Kasnya 111. Berarti kita akan memberikan keterangan menerima pendapatan jasa tetapi belum dilakukan sebesar 4.800.000. 4.800.000. Kreditnya juga sama. Transaksi selanjutnya 19 September menyelesaikan jasa quit tapi belum menerima pembayaran. Itu berarti kita sudah melakukannya tapi kita belum dibayar. Itu termasuk kepada piutang usaha terhadap pendapatan jasa. 19 September piutang usaha terhadap pendapatan jasa 112 terhadap 111. Keterangannya melakukan jasa tetapi belum dibayar sebesar 21.900.000. Pendapatan jasanya juga sama. Oke, untuk transaksi selanjutnya adalah pada tanggal 22 September. Tuan Tata mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. 22 September. Keperluan pribadi itu sama dengan prive. Sama aja sama prive. Karena dia mengambil duit itu sama dengan kas. Kasnya berkurang. Kas 111, prive 312. Kita akan memberikan keterangan sebagai mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 2.500.000. Untuk selanjutnya pada tanggal 23 September menerima pendapatan jasa atas jasa yang diberikan. Itu sama seperti transaksi sebelumnya ya. 23 kas terhadap pendapatan jasa 411 dan 111. Keterangannya juga sama.
menerima pendapatan jasa sebesar 29.550. Debitnya juga sama ya. Oke, selanjutnya adalah 25 September membayar beban-beban lain-lain sebesar 2.260. Beban lain-lain. 25 September. Beban lain terhadap kas. Kita akan memberikan keterangan yang sama, tetapi cuma beda nama bebannya. Membayar beban lain sebesar 2.260. 2.260. Kreditnya juga sama. Oke, untuk transaksi selanjutnya yang terakhir, 27 September membayar gaji pegawai. 27 September membayar gaji pegawai berarti sama dengan beban gaji. Beban gaji terhadap kas. Keterangannya juga sama. Membayar beban gaji sebesar 38.210. Kreditnya juga sama. Oke, setelah kita memasukkan semua transaksi yang telah dilakukan ke dalam jurnal umum, tugas kita selanjutnya adalah menentukan saldo akhir atau jumlah dari semua transaksi tersebut. Caranya kita hanya butuh memasukkan rumus sum dalam kurung dan kita tarik semua dari E6 sampai E42 atau semua kolom debit. Yang kredit juga sama dengan sum dalam kurung semua kolom kredit. Kita tarik ke bawah. Oke, kalau semua transaksi yang kita lakukan terhadap debit dan kreditnya itu balance, berarti jawaban kita benar.